Inspirasi firman, sinar kasih. Perkataan yang santun. 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Manakah yang sedap didengar, perkataan yang santun atau perkataan yang sombong? Tentu perkataan yang santun yang mendapat tempat di hati. Ini sudah sewajarnya, sedangkan perkataan yang sombong tidak disukai oleh kebanyakan orang. Namun jika ada yang memilih lebih suka menerima perkataan yang sombong, mungkin orang itu sedang berada di luar kewajaran alias sedang mengalami gangguan perasaan atau bahkan ia sendiri lebih suka berkata sombong daripada berkata santun. Disadari atau tidak, perkataan sombong terkadang bisa keluar dari lidah bibir kita, bahkan caci maki pun bisa keluar dari mulut ini. Perkataan sombong dan caci maki jangan ada di antara kita. Selain berlawanan dengan etika kesantunan, tetapi juga Tuhan memperingatkan pada kita untuk tidak berkata sombong dan mencaci maki sekalipun hanya terbesit dari dalam hati saja. Meski orang tidak dapat mendengar apa yang terbesit dalam hati, ingatlah bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan apa yang kita buat melalui pikiran, gumaman dalam hati, Dialah Sang Penguji, tindak tanduk dan perkataan kita. Perkataan yang santun lebih menyejukkan hati daripada caci maki dan perkataan sombong. Perkataan yang santun mampu meluluhlantakan amarah, namun sebaliknya, perkataan yang sombong akan mendatangkan amarah, pertengkaran, kegusaran, dan cacat celah. Apapun situasi dan kondisi kecakapan dalam tutur kata, pilihan paling tepat dalam berbicara adalah berkatalah santun. Perkataan yang santun menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Apa yang kita katakan dan bagaimana cara kita mengatakan, itulah kepribadian kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, biasakanlah berkata santun dengan tulus tanpa pamrih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami masih dapat menikmati hembusan nafas yang Engkau anugerahkan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan perlindungan yang kami terima, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan dan perlindungan yang kami terima, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini kami mohon kiranya Tuhan senantiasa berkenan memberkati kami dari hari lepas hari, memberkati pekerjaan tangan kami, juga studi anak-anak kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pemulihan pasti terjadi. Biarlah dalam situasi pandemi ini, anak-anak Tuhan tetap menguatkan iman percaya mereka kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading. Biarlah pelayanan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba-Mu boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan biarlah setiap jemaat yang dilayani memiliki kerinduan yang sungguh untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk kampus Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading atau STEP. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati lembaga pendidikan ini, supaya boleh menjadi saluran berkat dan kepanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan generasi muda Kristen yang menjadi teladan yang benar di tengah bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.